Shalom Bapak Ibu Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Toko Beri-Beli kembali buka dengan jam operasional Senin sampai Minggu pukul 10 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Saudari-saudara bisa membeli produk-produk makanan dan minuman melalui tokopedia.com/beribeli atau nomor hotline 0852 8277 5678 atau datang langsung ke Toko Beri-Beli di basement GKI Peterongan. Mari memberi sambil membeli di Toko Beri-Beli. Mari ikuti bersama Family Fun Night Komisi Dewasa pada hari Minggu 24 Januari 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Acaranya ada renungan, kuis, dan permainan yang bisa diikuti bersama keluarga. Tersedia hadiah yang menarik. Segera daftar melalui 0816 668 508 atau 0895 0994 2659 atau 0819 3191 6091. Komisi Kebaktian punya acara baru buat kita-kita. B3, bukan basa-basi. Karena tidak semua obrolan itu basa-basi. Sebuah bincang-bincang ringan namun mendalam untuk sama-sama berbagi pendapat, pemikiran, berbagi ilmu, juga pengalaman iman. Bulan ini, B3 akan ditayangkan pada hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 18.30. Disiarkan langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Saudari-saudara bisa ikut berpartisipasi dalam bincang-bincang yang ada melalui kolom live chat yang tersedia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat Tuhan, ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana tahun baru, kita bersukacita dan bersyukur kita dapat kembali bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Lani Sri Mariani dari GKI Sangkrah Solo. Saudara-saudara, sebagaimana telah disampaikan pada minggu yang lalu, bahwa sepanjang tahun 2021 ini, tema-tema pada ibadah minggu GKI Peterongan telah disusun sesuai dengan core values atau nilai-nilai inti yang ditujukan untuk makin membuat pencapaian visi itu menjadi efisien. 4 nilai inti GKI Peterongan yang akan dikembangkan untuk peraihan visi kita adalah spiritualitas, integritas, kasih, dan kompetensi. Saudara-saudara, hari ini tema kita pemberian diri bukan karena terpaksa. Kita mengingat pada awal mula kerajaan Allah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis.
Ada begitu banyak orang datang dengan sukarela memberi diri hidup dalam pertobatan dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, saudara-saudara, pemberian diri yang sukarela seperti ini kepada Tuhan mestinya juga mewarnai spiritualitas kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan masuk dalam ibadah ini dengan memuji Tuhan, Tuhan pencipta semesta. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Melewati begitu banyak tantangan hidup, melewati begitu banyak suka dan duka, jalan-jalan yang tidak selalu mudah di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyediakan bagi kami kekuatan yang cukup untuk melewati itu semua. Tuhan selalu mempunyai begitu banyak macam cara untuk memelihara kami, untuk merawat iman kami dan menumbuhkannya. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak bentuk berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga secara khusus bersyukur untuk pemberian diri Sang Putra Allah, Kristus yang telah menjadi juru selamat kami, Kristus yang telah memberi diri tanpa paksaan dari siapapun supaya kami boleh selamat. Setelah berkat demi berkat kami terima, setelah anugerah keselamatan itu pun Kau curahkan, Tuhan, kami malu melihat kehidupan kami sehari-hari. Kalau mungkin terselip di sana-sini sikap ketaatan kami kepada Tuhan yang sungguh hanya karena terpaksa. Dengan berat hati, kami lakukan tidak dengan segenap hati. Ketika kami berdoa, ketika kami merenungkan firman Tuhan, ketika kami masuk dalam ibadah seperti ini dari rumah kami masing-masing, Tuhan, Engkau yang menilik hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau semua ini ternyata belum kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan juga ketika kehidupan kami belum menjadi teladan bagi sesama. Ampuni kami Tuhan kalau bahkan juga kasih kami kepada sesama belumlah tulus. Ada motivasi-motivasi lain yang tersembunyi, bahkan juga ada keterpaksaan di sana-sini. Ampuni kami Tuhan kalau kami telah menerima kasih yang tulus tapi kami belum selalu bisa menghidupi kasih yang seperti yang Engkau teladankan. Kami mohon pengampunan dari Tuhan sekaligus kekuatan bagi kami untuk memulai lembaran yang baru, untuk memulai satu komitmen yang baru,
untuk meneladani kasih Kristus, sehingga kami boleh menjadi aliran-aliran air yang menyegarkan bagi sekeliling kami. Kami boleh menjadi aliran-aliran air yang menyejukkan dan menghidupkan semangat orang-orang di sekitar kami, bukan dengan terpaksa, tapi karena sukacita dan syukur yang meluap dari hati kami yang telah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk undangan Tuhan bagi kami untuk terus mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan, dan juga kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempersaksikan kebenaran firman itu. Hari ini kami menyediakan hati kami untuk diisi lagi dengan firman Tuhan, untuk ditaburi lagi dengan setiap benih yang baik dari kebenaran itu. Berbicaralah kepada kami satu persatu Tuhan dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup yang kami saat ini sedang alami, supaya firman yang akan kami dengarkan kembali mengokohkan kami, menguatkan kami, sehingga tantangan-tantangan yang ada tidak akan menggoncangkan iman kami, sebab kami hidup di dalam firman kebenaran Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Lani, urapi dia, biarlah setiap firman yang disampaikannya berasal dari Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa, bersyukur menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah firman Tuhan. Saja kekuatan, mari sujud.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saat ini kita memasuki hari Minggu yang kedua, meskipun tanggalnya baru 10 Januari di 2021. Minggu ini adalah Minggu Baptisan Yesus. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus dengan segala kesukacitaan, Dia menyerahkan diri untuk dibaptis dan siap memasuki penderitaan, tetapi kemudian Dia akan bangkit untuk menyatakan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia. Nah, minggu ini kita akan belajar menjadi orang-orang yang bisa memberi diri kepada Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan ketulusan hati, dan bukan karena paksaan. Mengapa? Karena kategori paksaan itu ternyata ada kategori paksaan yang halus, bukan dipaksa dengan kekerasan. Ya, mari kita akan belajar. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Matius tadi yang kita baca, menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis berada di padang gurun dan kemudian dia berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Nah, kemudian setelah Yohanes Pembaptis menyatakan atau mengundang kepada orang banyak untuk dibaptis, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Sungai Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang. Nah, inilah. Jadi ketika Yohanes mengundang untuk orang-orang mengalami pertobatan, ada yang datang untuk mengaku dosa, tulus hati. Apakah tulus hati itu kemudian diikuti dengan berani mengambil resiko? Tentu kita tidak tahu. Tetapi nanti kita akan belajar ya, bahwa ternyata dalam ketulusan hati itu ada resiko yang harus ditanggung, dan apakah kita tetap berani menyatakan diri kita sebagai orang Kristen, memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan, atau kemudian berhenti di tengah jalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan bahwa tiba-tiba datang orang Saduki dan juga orang Farisi. Nah, kepada mereka Yohanes tidak menyambut dengan baik, tetapi dia menyadarkan waktu orang Saduki dan orang Farisi ini juga ingin dibaptis. Nah, kenapa demikian? Karena Yohanes Pembaptis tahu orang-orang ini bukan orang yang tulus hati memberikan diri mereka untuk dibaptis. Mungkin mereka takut orang banyak di situ baptis dan mereka tidak dibaptis. Jadi dalam tanda petik ada keterpaksaan mereka membaptis setengah hati. Ya, mereka tidak percaya, namun mereka melakukan baptisan. Mungkin juga bukan karena setengah hati, tetapi karena gengsi. Kalau tadi lebih kepada takut ya. Tapi ini juga ada di antara mereka yang mungkin gengsi. Wah, orang banyak dibaptis, aku ini juga memberi contoh teladan yang baik, maka aku juga harus dibaptis, begitu ya. Ada juga yang mungkin karena gengsi, ada mungkin karena takut, ada mungkin karena ikut-ikutan, ada mungkin karena keterpaksaan yang lain. Nah, disinilah sekarang kita mau belajar posisi kita itu sebetulnya ada di mana. Apakah ketika kita menerima baptisan sungguh-sungguh lahir karena kita kepingin diselamatkan dan mengalami pertobatan, atau karena keterpaksaan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernah dalam satu kesempatan saya itu terima undangan. Lalu saya baca undangan ini, saya kok nggak kenal ya, ini siapa? Tapi si pemberi undangan itu mengatakan begini, "Bu, disempatkan datang ya. Orang yang mengundang ibu itu berharap sekali ibu bisa datang." Lalu saya baca sekilas, aku kayaknya enggak kenali. Ya, mungkin ibu enggak kenal, tapi orang itu kenal ibu. Jadi tolong kalau bisa disempatkan. Nah, lalu saya berpikir-pikir, ada keraguan-raguan. Saya enggak kenal kok ya. Kok dapat undangan, nanti dikira pengen makan enak, ingin ke pesta besar. Kebetulan yang undang itu memang orang yang berada ya. Jadi ada rasa kecil hati, ada rasa ragu-ragu, tapi pesan tadi mengatakan disempatkan ya Bu. Orang ini berharap ibu bisa datang. Saya mengalami pergumulan sungguh.
berangkat atau enggak, sampai pada hari hanya akhirnya baru saya putuskan, ya sudahlah saya berangkat dengan sukacita. Apapun yang akan terjadi nanti, diterima oleh yang punya kerja ya puji Tuhan, enggak diterima ya sudah, resiko apa boleh buat, tetapi saya merasa punya kekuatan karena saya diundang begitu ya. Saya tidak datang dengan datang sendiri nyelonong gitu, enggak, tapi karena saya punya undangan gitu saja. Akhirnya memang saya datang. Ternyata sungguh Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari keraguan itu ketika saya datang di gedung pesta, yang empunya kerja itu sungguh-sungguh baik. Dia mengatakan, terima kasih ya Bu, Ibu memperhatikan undangan kami. Oh iya Pak, terima kasih, saya juga sudah diundang walaupun dalam hati saya tidak terlalu kenal. Tapi kemudian orang itu mengatakan begini, atau punya kerja itu mengatakan, saya kenal Ibu walaupun Ibu nggak kenal saya tahu Ibu. Wah terima kasih Pak, terima kasih. Nah saudara-saudara, selesai sampai situ, kemudian ketika saya membaca undangan dari Yohanes Pembaptis kepada banyak orang, apakah juga tidak menimbulkan keraguan-raguan? Ada banyak orang di situ yang memang dengan tulus hati langsung terima baptisan. Tapi mungkin juga ada yang seperti saya ngalami, Yesus itu siapa? Kok mau-maunya saya dibaptis oleh seseorang yang saya tidak kenal, apalagi tidak kenal dengan Yohanes Pembaptis dengan baik. Atau mungkin mereka di situ kenal dengan Yohanes Pembaptis tapi mereka juga tidak kenal dengan baik. Ini orang aneh, dari muda saja pakaiannya seperti itu, makanannya seperti itu. Oh kok tahu tiba-tiba mengatakan, mari bertobatlah dan kamu akan dibaptis. Ya, kelak kamu akan menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ya timbul keraguan-raguan lah. Siapa itu Yesus? Dari mana asalnya? Bagaimana dia bisa menyatakan kemesiasannya dan menyelamatkan kita? Bukankah kita sudah punya Allah? Tentu saja pertanyaan semacam itu akan ada. Tetapi ketika mereka tergugah oleh perkataan Yohanes, berilah dirimu mengalami pertobatan. Berilah dirimu untuk disucikan, dibaptiskan. Kalau kamu membutuhkan keselamatan, maka kamu harus mengalami langkah pertama, bertobat. Kemudian dibaptis. Baru setelah itu kamu akan merasakan karya besar dari Sang Mesias. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi orang yang tidak ragu-ragu karena memang dia membutuhkan keselamatan. Saya sudah mengenal Yehovah Allah, tapi seperti apa keselamatan yang dia berikan? Saya sudah berusaha untuk menuruti 10 hukum Taurat, hasilnya 0. Dan sekarang ada penawaran, di mana penawaran itu sangat menarik. Menyatakan dua hal, cuma mengalami pertobatan, menyesali dosa-dosa, lalu dibaptis. Dan kemudian ketika dinyatakan oleh Yohanes yang menjadi Mesias itu adalah Yesus, maka kamu sudah diselamatkan. Wah kok enak ya? Gampang, tidak harus mengikuti 10 hukum Taurat secara sempurna yang rasanya menjadi beban sangat berat. Walaupun nanti setelah dibaptis tetap harus melakukan kehidupan baru, tidak luput dari hukum Taurat yang walaupun diringkas oleh Yesus menjadi hukum kasih. Tapi dasarnya bukan lagi beban berat keterpaksaan. Melainkan dasarnya adalah sukacita. Saya orang sudah diperbaharui, saya punya kekuatan dalam Yesus, saya punya kekuatan dipimpin Roh Kudus, maka saya harus bisa menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Hukum kasih, ya, yang menjadi ringkasan hukum Taurat, bukan lagi beban yang berat. Nah oleh karena itu mari sekarang kita belajar. Posisi kita ini ada di mana? Apakah posisi kita itu menjadi orang-orang yang menerima Yesus, memberi diri untuk dibaptis berdasarkan pertobatan kita, penyesalan kita, kesadaran kita membutuhkan keselamatan yang kekal? Kalau itu baik. Dan ini berarti sanggup untuk menerima risiko. Tidak berarti kalau sudah menerima Yesus itu tidak ada risiko, oh risikonya sangat berat. Tapi orang-orang yang memberi diri untuk menerima baptisan dan kemudian percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh, risiko apapun akan tetap dijalani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, berbeda dengan yang separuh hati. Separuh hati itu bisa karena tadi dipaksa oleh situasi. Ya, seperti orang Farisi, orang Saduki itu situasi. Wah mereka juga kepingin dibaptis. Bisa karena gengsi. Ada banyak orang Kristen dibaptis cuma karena gengsi. Jangan Anda terpaksa.
Jangan Anda mau dipaksa cuma karena gengsi, tidak ada artinya. Anda bisa dibaptis, ya, tetapi kemudian imannya tidak akan bertumbuh, nol. Karena saat itu tidak membutuhkan pertobatan. Sebetulnya saya sudah punya kepercayaan sendiri, sebetulnya saya sudah percaya kepada kepercayaan sendiri, kenapa harus dibaptis? Tapi karena gengsi, ya sudah ikut. Tidak ada pertumbuhan iman. Juga bagi mereka yang dipaksa oleh situasi ikut-ikutan. Temannya rombongan, ikut kateksasi semua, baptis semua. Ya sudahlah, sak grup ikut, masuk aku ndak. Aku ya diajak-ajak, wis to melu wae, ikut-ikut aja. Nanti kan lama-lama kamu kenal Yesus. Tapi nyatanya setelah saya ikut katekisasi, karena hatinya tidak di situ, cuma karena ikut-ikutan baptis juga, akhirnya dia tidak bertumbuh juga. Waktu ada badai hidup, resiko kekristenan datang, dengan mudah dia akan tinggalkan kekristenan itu. Dengan mudah dia katakan, dulu memang aku tidak sungguh-sungguh. Ini sama dengan orang yang gengsi tadi. Ketika ada badai hidup, maka dengan tenang dia katakan, aku sebetulnya tidak percaya kok. Cuma karena gengsi saat itu. Masa orang lain dibaptis, aku tidak. Ikut, keterpaksaan. Akhirnya ya tidak ada pertumbuhan dan dia akan meninggalkan imannya ketika ada badai kehidupan yang menyerang dia. Bisa juga karena ketakutan. Nah, jadi dibaptis itu karena takut pacarnya hilang, calon suami, calon istrinya hilang. Daripada nanti aku nyari-nyari lagi putus dengan orang ini yang sudah aku sayangi, ya sudah aku ikat dibaptis. Mengapa? Karena pasanganku atau calon pasanganku ini mintanya sama-sama orang Kristen. Nah, aku tadinya belum Kristen tapi sudah senang sama dia. Ya sudahlah, aku ikut dibaptis. Ya, jadi karena takut kehilangan. Akibatnya apa? Setelah menikah dia tidak akan mengalami pertumbuhan, bahkan mungkin akan menghalangi pertumbuhan iman keluarga Kristennya. Entah suami atau istrinya, anak-anaknya juga bisa dihalang-halangi dalam pertumbuhan, dan ini seringkali terjadi. Ketika seseorang ini karena takut kehilangan calon pasangan, dia ikuti. Tapi setelah itu, setelah menikah, dia kekang pasangannya itu untuk tidak bertumbuh dalam iman. Sungguh kasihan. Nah, hati-hatilah wahai pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan. Jangan sampai pasanganmu itu nanti akan membelenggu kehidupan imanmu. Ya, karena ada rasa khawatir, rasa takut kehilangan saudara, lalu pasangan itu ikut-ikutan dibaptis padahal kemudian dia membelenggu saudara. Ini patut diwaspadai. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan. Orang yang memberi dirinya dibaptis dengan sukacita, ketulusan, berdasarkan kebutuhan, bahwa saya membutuhkan karya keselamatan kekal yang selama ini saya cari dan tidak saya dapatkan. Saya sudah berbuat baik, saya sudah kerja tulus, saya sudah jujur, saya sudah bicara dengan baik, tapi apakah itu menjamin? Ternyata tidak. Jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu saya membutuhkan Tuhan Yesus. Maka dia akan mengalami pertumbuhan iman sekalipun dia dilanda badai kehidupan. Misalnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah pandemi seperti ini dan kita memasuki tahun 2021, ternyata pandeminya makin mengerikan, ya, virusnya makin berkembang dengan lebih ganas dan ini dan itu. Wah, bagaimana ini bisa melanjutkan kehidupan? Tapi orang yang sudah menyerahkan diri dengan sukacita kepada Yesus punya kekuatan. Ada satu keluarga yang mengalami tekanan berat. Bukan karena ekonominya. Ekonomi memang mereka rasakan tetapi masih bisa bertahan. Terutama karena pelajaran anak-anak. Mereka punya 2 anak. Lalu yang satu SD, satu SMP. Dan untuk menekan biaya maka ibu yang tidak bekerja ini mendampingi anak-anak belajar. Tapi ibu ini merasa tertekan, stres, frustrasi. Karena tidak tahu harus mengajar bagaimana. Ada banyak mata pelajaran baru yang dia tidak mengerti. Lalu dalam ketertekanan itu dia bisa marah, bisa jengkel, menjadikan anak-anak itu juga enggan untuk belajar. Dan kemudian anak-anak itu mengatakan, sudahlah gak usah mama ngajar, aku nyontek aja dari Google juga ada. Ya, ngapain mama dampingi belajar, ngajarin supaya jujur, ngajarin supaya gak nyontek, tapi kami diomeli terus menerus. Ibunya terkejut, sadar, waduh kasihan sekali anak-anakku ini ya, untuk pinter aja kok harus nyontek. Kenapa aku sebagai ibu tidak bisa mendampingi mereka? Lalu dia minta tolong suaminya. Suaminya mengatakan, aku capek mah kerja.
Kamu tahu ekonomi sekarang susah, aku harus betul-betul serius kerja kalau tidak mau di PHK. Saingannya banyak. Jadi pulang dia sudah tidak sanggup lagi untuk mendampingi anak-anak. Tetapi kemudian ketika ibu itu mendengar, aku aja bisa nyontek dari Google, anaknya mengatakan begitu. Timbul semangat di dalam diri ibunya. Melalui satu persekutuan dengan Tuhan, dia katakan, Tuhan buatlah aku menjadi sabar, penuh dengan hikmat, untuk saya juga mencoba belajar lagi. Kenapa saya tidak belajar lagi? Untuk bisa mendampingi anak. Dan akhirnya ibu itu juga belajar bersama dengan anaknya. Bersama dengan anaknya memang dia banyak membuka Mbah Google tadi. Tapi yang namanya Mbah Google bisa menolong. Dan itu menjadikan ibu ini penuh dengan sukacita keceriaan. Akhirnya sama-sama bisa ditemukan jawaban-jawaban dari ilmu-ilmu yang sementara ini dia ajarkan tidak mampu diserap oleh anak-anaknya. Nah, ada terjadi perubahan besar. Ibu ini belajar, anaknya belajar, ada sukacita, ada kegembiraan. Lalu suaminya pulang kaget. Loh, kenapa sekarang kalian bisa tertawa-tawa? Papa ini capek, masih pusing, masih stres. Oh, Pak, sekarang kita menemukan Tuhan di dalam hikmat. Kok bisa? Iya, sekarang kami belajar dengan sukacita. Tidak lagi ada keterpaksaan, tidak lagi ada ketertekanan. Sebab kami punya Tuhan yang hidup. Kami tahu bahwa ketika kami menerima Yesus, dibaptis dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita bergumul dalam iman, maka buahnya itu kelihatan sekarang. Yaitu Tuhan memimpin melalui hikmat. Memang mama harus belajar, anak-anak juga belajar didampingi mama. Tetapi inilah kesempatan bagaimana orang diberi kesempatan untuk lebih pandai lagi. Kalau dulu mungkin ibu-ibu itu ya sekolah, tetapi ilmunya berbeda dengan anak-anak sekarang. Nah, sekarang kalau mau belajar lagi berarti ilmunya ada dua. Yang dulu dapat, yang sekarang juga bisa. Anda akan dibuat lebih pandai kok, lebih berhikmat, bukan kemudian menjadi stres, menjadi tertekan. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang bekerja? Ini memang membutuhkan hikmat yang lain. Tetapi kalau kita menerima baptisan dengan kesadaran segala risiko bisa kita tanggung karena ada kekuatan dari karya pembaharuan Yesus, maka segala risiko itu akan diterima dengan sukacita, dengan gembira. Kenapa? Karena keluarga ini pun kemudian mencoba untuk bersukacita bersama dengan sang ayah. Ayahnya yang tertekan di tengah pekerjaan, mereka bawa dalam doa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya ayah itu juga mempunyai kekuatan ketika pulang lihat istri dan anaknya gembira. Ikut gembira. Semua persoalan di kantor yang memusingkan dia buang dulu. Saya mau bergembira di dalam Yesus. Kenapa? Karena keluargaku bersukacita mendukung aku di dalam doa. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi ketika seseorang mengalami baptisan yang sungguh-sungguh berdasarkan kebutuhan. Maka hidup lama itu akan dibuang. Yang muncul adalah hidup baru, jiwa yang baru, dasar yang baru, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi semangat hidup, mempengaruhi perkataan, mempengaruhi perbuatan. Bukan lagi dalam amarah, ketakutan, kejengkelan, kebosanan, tidak ada lagi. Sebab mereka sudah menerima baptisan di dalam Yesus. Ada pembaharuan terus menerus, kesegaran terus menerus. Nah, oleh karena itu mari kita juga mengalami hal yang sama. Bahwa kalau kita diingatan minggu ini adalah minggu baptisan Yesus, maka kita juga sadar kita sudah menerima baptisan karena kita butuh, bukan karena terpaksa. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah baptis tapi karena dulu terpaksa, ya, dipaksa oleh situasi atau keadaan, mari mengalami pertobatan kembali. Mungkin karena dulu calon istri atau calon suaminya minta jadi Kristen, lalu ikut-ikutan jadi Kristen. Sekarang jangan ikut-ikutan. Belajarlah coba untuk membuka hati saudara agar betul-betul saudara membutuhkan karya keselamatan Kristus. Baptisan yang sudah pernah Anda terima dulu dengan keterpaksaan, jangan lagi menjadi keterpaksaan. Nggak usah diulang baptisnya, tetapi hatinya, ya, perasaannya, jiwanya, jangan ada lagi keterpaksaan. Namun sekarang saya sungguh bertobat Tuhan. Walaupun gak perlu dibaptis lagi, tetapi baptisan dalam hati inilah yang saya perlukan, yaitu mengalami pertobatan kembali di dalam Yesus. Dan ketika saya mengalami pertobatan kembali, saya akan dikuatkan untuk dibangun kembali, hidup dalam karya pembaharuan. Maka buah-buahnya juga akan kelihatan. Buah-buah inilah yang akan menjadi
kekuatan kita, semangat kita melanjutkan kehidupan. Apa yang akan terjadi bulan-bulan ke depan kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah punya semangat di dalam Kristus, semangat inilah yang akan memampukan kita untuk terus bertahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kesenangan dunia itu seringkali menggoda. Tadi yang karena gengsi, yang karena terpaksa ikut-ikutan, yang terpaksa karena takut. Sekarang kalau Anda sungguh mengalami pertobatan, Anda akan mengalami kehidupan baru dalam sukacita juga. Ada contoh yang menarik. Belum lama ini saya mendengar kesaksian dari satu keluarga yang awalnya si suami itu memang ikut-ikutan atau takut pacarnya itu yang sekarang sudah menjadi istrinya sekian tahun, dulu waktu dia dibaptis itu takut kehilangan, ya, jadi pacaran, wah takut kehilangan, ya sudahlah dibaptis karena pacarnya ini minta untuk dibaptis, ya. Dia katakan jujur waktu itu setengah hati, kateksasi sama ngantuk, wis pendeta mau ngomong apapun sudah masuk, yang penting absen terisi. Memenuhi syarat saya untuk dibaptis. Baptis, lalu bisa peneguhan pemberkatan nikah, lalu bangun keluarga. Memang saya tidak mengekang istri dan anak saya dibaptis, tapi saya sendiri sepo, tidak ada sukacitanya, biasa saja gitu ya. Ke gereja yang ngot-ngotan, ya, kalau ingat, kalau enggak lebih banyak kemudian tidak kebaktiannya. Nah, sampai ketika masa pandemi ini terjadi, kebetulan dia memang punya hobi tanam tanaman. Nah, lalu tanamannya itu memang banyak, jenisnya bagus-bagus, dan sekarang itu dikatakan ada jenis tanaman yang dia miliki sekarang harganya melonjak, ya, harganya luar biasa. Wah, dia seperti dapat angin, dapat rezeki, nggak sia-sia. Aku bercocok tanam bertahun-tahun, lihat pertumbuhan tanaman ini, sekarang tiba-tiba harganya laku. Dia upayakan untuk jual karena dia punya banyak. Lalu yang saya heran itu dikatakan begini, Bu, kenapa saya mengalami pertobatan? Saya baca di Google, saya lihat di tukang-tukang tanaman yang sama yang lebih jelek itu laku. Ketika saya buka tempat saya, tanaman saya itu bagus-bagus, sehat-sehat. Saya tawarkan sedikit mahal daripada yang beli di tempat-tempat lain. Nggak ada yang beli. Ngelirik aja enggak, mau aja enggak. Saya tawarkan lewat YouTube, saya tawarkan lewat macam-macam, enggak laku. Wah, saya mulai patah hati. Apa yang salah? Ada apa yang salah? Tanaman lebih jelek kok bisa laku? Tanaman saya lebih bagus kok enggak laku? Lalu saya tanya, kamu tawarkan berapa? Ibu tahu, itu yang namanya tanaman janda bolong. Saya bingung kok janda bolong iki opo gitu ya. Tapi terjadi. Harga satu helai ya, itu bisa 25 juta. Saya bilang gila kali, ibu gak percaya? Sama sekali enggak. Tak tunjukkan, Bu. Saya tunjukkan. Dan ternyata memang ada satu tanaman yang daunnya itu cuman ada sekitar 5 atau 7 helai, ya, janda bolong itu. Lalu juga tidak terlalu bagus. Dan penjual itu mengatakan yang bagus, yang sehat satu helainya 25 juta. Ini ada 5, jadi 125 juta. Yang kurang bagus ini ada 2 atau 3. Anda boleh kurang bayarnya. Jadi ini dibayar, saya bilang. Ya dibayar. Luar biasa. Berapa banyak orang kaya yang tidak tahu uangnya mau dibuang kemana. Ya. Beli tanaman, satu pot kecil sampai ratusan juta dia beli. Sementara teman-temannya banyak yang gak makan, saudara-saudara banyak yang gak makan, tapi demi kepuasan pribadi, ada rasa bangga. Saya bisa beli tanaman yang mahal. Dia pulang dengan tanaman satu pot yang harganya ratusan juta. Nah, ketika saya melihat teman saya bisa beli di tempat lain dan tidak mau beli di tempat saya kecewa. Saya marah, dia katakan begitu. Kenapa kamu gak mau beli di tempatku? Aku nawarkan 25 juta sehelai, tapi kamu tidak mau, padahal tanamanku lebih sehat. Temannya hanya tersenyum saja. Di situ saya bingung, apa yang salah pada diri saya? Lalu saya bicara dengan istri dan anak. Dan istri dan anak saya mengatakan, makanya Pak, kalau Papa punya Tuhan, Tuhan itu akan beri jalan kenapa tanaman Papa gak laku. Yang pertama. Yang kedua,
Uangnya mau buat apa kalau tanaman itu laku? Yo, kan kita bisa jadi orang kaya, bisa foya-foya. Lah pandemi gini foya-foya di mana? Rumah makan ditutup, mall ditutup. Kalau papa punya Tuhan, Tuhan akan bicara. Akhirnya papahnya itu masih enggan-enggan. Tapi lama-kelamaan dia tergerak juga. Doa istri dan anak didengarkan oleh Tuhan. Satu hari dia berdoa dengan sungguh. Dia bilang, Tuhan saya tidak tahu. Saya harus bilang apa selama ini saya cuma jadi orang Kristen bolong. Bukan janda bolong. Tetapi saya orang Kristen bolong. Tidak tahu apa-apa tentang engkau. Tapi bisakah engkau juga menyadarkan saya, memberitahu kepada saya apa yang harus saya lakukan? Saya sudah terima baptisan walaupun kosong. Isilah dengan hikmat karya kehidupanmu. Itulah kerinduannya. Dia berdoa beberapa waktu terus-menerus dia berdoa. Akhirnya satu saat ketika dia lihat tanamannya gitu. Lalu dia sadar. Apa arti tanaman bagus kalau tidak ada yang punya? Tidak ada yang mau memiliki. Saya merasa diri saya bagus. Tapi siapa yang memiliki saya? Ketika saya mati, apa gunanya? Nah disitulah dia menangis dan berkata, ya Tuhan terima kasih. Tanaman saya ini banyak yang bagus tapi gak laku. Tetapi lewat peristiwa ini saya disadarkan. Saya merasa bagus. Tapi tidak ada gunanya ketika saya tidak ada yang memiliki di dalam kehidupan kekal. Oleh karena itu saya sekarang mau bertobat. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena gengsi. Tetapi karena saya membutuhkan engkau. Terima kasih tanaman ini gak laku. Kalau laku saya gak bisa belajar dari tanaman ini. Tetapi justru karena tidak laku, saya belajar. Dia mengalami pertobatan, memberi diri dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian saya tanya, tanamanmu laku? Enggak Bu, belum. Tapi sekarang saya sukacita. Ada yang laku tapi bukan yang jenis ini. Dan kemudian saya katakan, Tuhan karena Tuhan sudah menerima saya, maka saya juga akan bersukacita di dalam engkau. Hasil dari tanaman yang laku yang walaupun ditawarkan mahal ini belum laku, yang lain-lain yang agak murah ini sudah laku, dia katakan kepada istri dan anaknya, mari sekarang kita bagikan hasil ini. Kebun ini tumbuh dari Tuhan, kebun ini tumbuh karena karya Tuhan, maka kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Wah, anak dan istrinya menangis, bersyukur sekali karena sang ayah, sang suami ini mengalami pertobatan. Oleh karena itu bagi saudara yang pernah mengalami dibaptis tapi penuh dengan gengsi atau pura-pura, sekarang kembalilah. Ada kesempatan untuk kita bertumbuh kembali menghasilkan buah. Bagi saudara yang dulu dibaptis karena penyerahan diri dengan sungguh-sungguh, tetaplah menjadi berkat di tengah keluarga. Tetaplah menjadi berkat di tengah gereja dan masyarakat. Kita sadari bahwa hidup ini memang masih susah. Tetapi ada saatnya kita akan dilepaskan dari kesusahan ini. Oleh karena itu mari kita bantu orang yang saat-saat ini hidupnya jauh lebih susah dari kita. Kita turun tangan, kita tolong mereka, maka kita merasa sukacita besar turun dari sorga. Kekuatan hidup kita adalah kebangkitan Yesus. Ketika dia dibaptis, dia sanggup menanggung resiko. Ketika kita terima baptisan, kita juga sanggup menerima resiko. Marilah kita menyerahkan diri dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa oleh apapun. Selamat menjadi orang Kristen yang memberikan diri karena ketulusan dan sukacita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa baptisan yang kami terima ini adalah baptisan untuk menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu kami harus menyerahkan diri kami secara pribadi, bukan karena keterpaksaan oleh situasi apapun, tapi karena kesadaran kami membutuhkan Engkau. Kami bisa menjadi bertumbuh indah karena Engkau. Dan keindahan ini akan tetap ada sampai kami masuk dalam kerajaan sorga. Sekalipun secara duniawi materi kami tidak banyak, tetapi jiwa kami dipenuhi dengan karya keselamatan Kristus. Itulah kekuatan kami menjalani kehidupan hari ini dan hari esok. Kesulitan masih ada, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita membawa setiap permohonan kita dengan percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, mensyukuri setiap anugerah yang telah kami terima, tetapi juga membawa setiap beban, pergumulan, apapun yang saat ini sedang kami alami di dalam kehidupan kami secara pribadi dan bersama dengan keluarga, maupun juga bersama-sama dengan jemaat dan masyarakat bangsa ini. Tuhan, kami memohon berkat Tuhan atas bangsa kami. Berkatilah kami semua rakyat Indonesia, secara khusus untuk segala aktivitas masyarakat pada hari-hari ini yang kami lakukan pasca liburan tahun baru usai. Kiranya Tuhan yang akan memimpin setiap anggota masyarakat, supaya kami tetap memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kesehatan kami dan juga kesehatan orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami untuk bisa tetap produktif dengan bagian yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, tetapi juga tetap menjaga diri dari segala hal yang ada ini. Kiranya Tuhan juga terus menolong pemerintah kami yang terus berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga yang akan bekerja melalui setiap perencanaan dan strategi yang sudah disusun untuk pemberian vaksin dalam waktu dekat, baik untuk para pekerja medis, para pekerja sosial, para lansia maupun masyarakat umum. Kiranya Tuhan yang campur tangan di dalam semua perencanaan ini, sehingga kalau semua ini ada di dalam perkenan Tuhan, kami boleh percaya bahwa Tuhan menjadikannya untuk kebaikan bagi kami. Tuhan akan memulihkan kami, bahkan bukan hanya negeri kami, tetapi juga seluruh umat di bumi ini yang menderita karena pandemi ini. Kiranya Tuhan pulihkan. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Juga bagi kami masing-masing Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, yang saat ini juga tidak lepas dari pergumulan. Tuhan yang akan menolong kami, supaya kami juga memiliki semangat juang yang tinggi untuk terus melakukan yang terbaik, bukan hanya bagi Tuhan, tetapi bersama-sama dengan Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kami. Biarlah apa yang terjadi pada kami tidak membuat kami jatuh menyerah, tetapi kami mau terus bangkit dengan semangat yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, menuntun, menggandeng kami, sehingga apa yang akan kami hadapi di depan itu betul-betul Tuhan sediakan solusi demi solusi yang terbaik bagi kami. Beri kami kepekaan, beri kami kemampuan untuk boleh melihat dan mendengar setiap pesan Tuhan lewat berbagai macam peristiwa, supaya dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami boleh menemukan pesan Tuhan itu. Kami boleh disemangati olehnya. Kami dihiburkan, dikuatkan. Kami yang menghadapi persoalan kesehatan, kiranya Tuhan juga menjamah dan menguatkan. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan virus COVID-19 dalam tubuhnya. Mungkin juga anggota keluarganya.
atau juga penyakit-penyakit yang lain yang mendera. Tuhan, kiranya Tuhan yang mengobati dan memulihkan. Berkati setiap upaya medis yang diusahakan, sehingga itu bukan sekedar hikmat manusia, melainkan pekerjaan Tuhan yang bekerja melaluinya. Berkati setiap orang tua juga ya Tuhan yang saat ini mendukung anak-anak untuk kembali bersekolah online, supaya anak-anak tetap bisa bersemangat, bisa menimba ilmu walaupun tidak dengan tatap muka bersama dengan guru di sekolah. Tetapi kami boleh percaya bahwa melalui kegiatan belajar mengajar online ini pun Tuhan yang akan menumbuhkan pengetahuan anak-anak tetapi juga hikmat mereka. Berkati juga para guru yang mengajar. Kami tahu bahwa tantangan untuk mengajar online ini tidaklah mudah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, semangat. Kiranya Tuhan yang terus menolong supaya proses belajar mengajar secara online juga bisa berjalan dengan baik. Demikian juga kegiatan-kegiatan gereja kami yang masih terus berjalan secara online hingga saat ini. Kiranya Tuhan tetap memakai kegiatan-kegiatan online ini untuk menjadi berkat, menjangkau di setiap tempat di mana kami berada, supaya kami merasa terberkati, kami merasa tetap disapa, kami merasa tetap memiliki teman sepersekutuan di dalam Tuhan yang menguatkan kami. Berkati juga gereja-gereja yang lain ya Tuhan, yang juga masih mengadakan semua acara secara online. Kiranya Tuhan juga menyediakan baik sumber daya yang diperlukan maupun juga segala sesuatu yang mendukung untuk pengadaan acara secara online ini, sehingga firman Tuhan tetap ditaburkan, persekutuan-persekutuan tetap ditumbuhkan, dan iman kami semua anak-anak Tuhan tetap dibangun. Kami mau menyerahkan kehidupan kami secara khusus di tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang masa depan kami, Tuhan yang akan menuntun kami melewati segala sesuatunya di dalam kuasa Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dalam rencana Tuhan yang terindah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, saudara bisa scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik sesuai peruntukan persembahan saudara pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat saudara lihat pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang akan saya ambil dari Mazmur 136 ayat 1-3. Demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, bersyukur Tuhan kami punya Allah yang baik, Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam situasi apapun. Bersyukur Tuhan, dalam kondisi yang semacam ini pun Tuhan terus menemani kami, mengingatkan kami Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Ya Tuhan, biarlah dengan dasar bahwa kami boleh mengingat kasih-Mu yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan persembahan kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami, tapi biarlah kami juga boleh mempersembahkan selain juga persembahan berupa uang, tapi juga berupa seluruh hidup kami Tuhan. Boleh kami persembahkan untuk Tuhan, yang terbaik kami boleh lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kiranya menjadi awal yang baru lagi bagi kita untuk berkomitmen di hadapan Tuhan, untuk kita boleh hidup dalam pemberian diri dalam ketaatan, bukan dengan hati yang terpaksa, bukan dengan hati yang berat, tetapi dengan sukacita dan syukur, mengingat akan anugerah yang telah terlebih dahulu kita terima dari Tuhan. Kita pujikan lagu ini, Ya Tuhan, Kaulah Penebus. Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Menanti jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam hidupku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Dan baharui hidupku menurut citra-Mu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Limpahkanlah anugerah kepada anakmu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.